Pernahkah kamu membayangkan bagaimana satu orang yang awalnya tampak biasa saja, perlahan mampu mengubah arah sejarah dunia? Bukan karena kekuatan yang instan, tetapi karena proses panjang yang penuh kesabaran, keyakinan, dan keteguhan hati. Di zaman sekarang, kita sering menginginkan perubahan yang cepat. Kita ingin hasil tanpa proses, kemenangan tanpa perjuangan. Padahal, sejarah telah berkali-kali menunjukkan bahwa sesuatu yang besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Salah satu contoh nyata dari itu adalah sosok Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemimpin yang namanya terus dikenang, bukan hanya karena kemenangannya, tetapi karena akhlak dan cara ia memperjuangkan kebenaran. Ia tidak lahir sebagai sosok yang langsung hebat dan disegani. Masa mudanya diisi dengan belajar, memahami keadaan, dan membentuk karakter. Ia tumbuh seperti manusia pada umumnya, yang juga mengalami keraguan dan proses pencarian jati diri. Namun, yang membedakannya adalah arah hidup yang ia pilih. Ia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi mulai memikirkan keadaan umat dan kondisi dunia di sekitarnya yang sedang tidak baik-baik saja. Saat itu, wilayah Palestina sedang berada dalam kekuasaan pasukan salib. Tanah yang dianggap suci oleh banyak orang itu menjadi tempat penuh ketegangan, konflik, dan penderitaan bagi penduduknya. Banyak orang menyadari kondisi tersebut, tetapi tidak semua memiliki keberanian untuk bertindak. Sebagian memilih diam, sebagian lagi merasa tidak mampu melakukan perubahan yang berarti. Di sisi lain, dunia Islam sendiri sedang mengalami perpecahan. Kekuasaan terpecah-pecah, kepentingan pribadi lebih diutamakan, dan persatuan menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan. Dalam kondisi seperti itu, perjuangan tidak hanya tentang melawan musuh dari luar, tetapi juga memperbaiki keadaan dari dalam. Dan disinilah perjalanan besar itu sebenarnya dimulai. Salahuddin Al-Ayyubi memahami bahwa kemenangan tidak bisa diraih hanya dengan kekuatan fisik. Ia menyadari bahwa fondasi utama dari sebuah perubahan adalah hati, ilmu, dan persatuan. Ia mulai membangun dirinya sendiri terlebih dahulu. Memperbaiki niat, memperdalam ilmu, dan menjaga akhlak. Karena ia tahu, seseorang tidak bisa memimpin orang lain jika belum mampu memimpin dirinya sendiri. Langkah ini mungkin terlihat sederhana, bahkan sering diabaikan oleh banyak orang. Namun justru dari sinilah kekuatan sejati mulai terbentuk, perlahan tapi pasti. Seiring waktu, ia mulai mengambil peran yang lebih besar. Ia tidak hanya fokus pada dirinya, tetapi juga mulai menyatukan orang-orang di sekitarnya dengan visi yang sama. Ia mengajak dengan kelembutan, bukan dengan paksaan. Ia membangun kepercayaan, bukan sekedar kekuasaan. Dan dari situ, perlahan muncul kekuatan yang tidak hanya besar, tetapi juga kokoh. Perjuangan ini tidak berlangsung dalam hitungan hari atau bulan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun fondasi yang kuat sebelum benar-benar siap menghadapi tantangan besar. Dalam proses itu, ia memperkuat pendidikan, membangun moral masyarakat, dan menanamkan semangat persatuan. Ia memahami bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang perang, tetapi tentang membangun peradaban. Ia juga belajar dari setiap kegagalan dan tantangan yang dihadapi. Tidak ada perjalanan besar tanpa rintangan, dan ia tidak pernah berhenti hanya karena satu atau dua kegagalan. Semua itu dilakukan dengan satu tujuan yang jelas, mengembalikan kehormatan dan kedamaian bagi umat, serta membebaskan tanah yang telah lama dikuasai. Hingga akhirnya, tibalah saat yang menentukan dalam sejarah, yaitu pertempuran besar yang dikenal sebagai Battle of Hattin. Pertempuran ini bukan sekedar bentrokan fisik, tetapi hasil dari strategi panjang, persiapan matang, dan keyakinan yang kuat. Di medan inilah, usaha bertahun-tahun mulai menunjukkan hasilnya. Kemenangan perlahan berpihak kepada mereka yang telah bersiap dengan sungguh-sungguh. Setelah kemenangan tersebut, jalan menuju Yerusalem pun terbuka. Kota yang selama ini menjadi simbol konflik, akhirnya kembali ke tangan yang memperjuangkannya dengan penuh kesabaran. Namun yang membuat dunia terdiam bukan hanya keberhasilan itu. Banyak orang mampu menang, tetapi tidak semua mampu menjaga sikap setelah kemenangan. Disinilah letak kemuliaan sejati dari Salahuddin Al-Ayyubi. Ia tidak membalas dendam kepada musuhnya. Ia tidak menggunakan kemenangan sebagai alasan untuk berlaku kejam. Justru sebaliknya, ia menunjukkan sikap yang penuh kelembutan dan kemanusiaan. Ia memberi kesempatan, ia menunjukkan belas kasih, dan ia membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang menaklukkan, tetapi juga tentang memaafkan. Sikap inilah yang membuatnya dihormati, bahkan oleh orang-orang yang sebelumnya menjadi lawannya. Jika kita melihat ke kehidupan sekarang, mungkin kita tidak berada di medan perang seperti saat itu. Kita tidak menghadapi pasukan besar atau pertempuran fisik. Namun, bukan berarti kita tidak memiliki perjuangan. Setiap hari, kita menghadapi tantangan dalam bentuk yang berbeda. Rasa malas, keraguan, ketakutan, dan keinginan untuk menyerah. Seringkali, kita menunda perubahan karena merasa belum siap. Kita menunggu waktu yang tepat, padahal waktu tidak pernah benar-benar menunggu. Kisah ini mengajarkan bahwa perubahan besar tidak dimulai dari hal yang luar biasa, tetapi dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten.
Memperbaiki diri, menjaga niat, dan terus belajar adalah bagian dari perjuangan yang sering tidak terlihat, tetapi sangat menentukan hasil akhir. Seperti halnya perjalanan panjang itu, semua dimulai dari satu keputusan sederhana, untuk tidak menyerah. Kemenangan sejati bukan hanya tentang mengalahkan orang lain. Dalam banyak hal, kemenangan terbesar justru terjadi ketika kita mampu mengalahkan diri sendiri. Ketika kita mampu melawan rasa malas, mengalahkan ketakutan, dan tetap melangkah meskipun pelan, disitulah perubahan mulai terjadi. Dan mungkin, tanpa kita sadari, perjalanan kecil yang kita mulai hari ini bisa menjadi sesuatu yang besar di masa depan. Jadi sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah kamu akan terus menunggu keadaan berubah, atau mulai mengambil langkah kecil hari ini untuk mengubah hidupmu sendiri?